Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 424. Ibu mertua mengakui kesalahannya. Tepat ketika Rocky hendak minum, ponselnya berdering. Dia meletakkan mangkuk di atas meja, melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari Syarfilu dari pengobatan tradisional negara. Dia segera berjalan ke samping. Saat Rocky meletakkan mangkuk, Dewi masuk dari pintu. Dia keringatan. Dia langsung melihat minuman jamur putih di atas meja, lalu berjalan mendekat dan mengambilnya untuk diminum. Jangan diminum. Jenny tiba-tiba panik dan langsung mengambil mangkuk itu dari putrinya. Wajah Dewi memerah karena panas. Dia mengipasi wajahnya sambil berkata, "Bu, aku sudah hampir mati kehausan, cepat berikan itu padaku." Jenny buru-buru berkata, "Ini adalah minuman yang ibu buat untuk Rocky, kamu tuang saja air sendiri." Rocky sedang berbicara di telepon. Dia berbalik dan berkata, "Bu, berikan saja itu kepada Dewi, aku tidak haus." "Bu, kapan ibu begitu baik? Ibu membuatkan minuman untuk Rocky dan tidak membiarkan aku meminumnya." Dewi merasa senang saat melihat perubahan sikap Jenny dan berkata dengan mengeluh. Biasanya Jenny tidak senang pada Rocky. Baru-baru ini namanya sudah ditambahkan di surat kepemilikan villa, akhirnya dia bisa lebih memandang suaminya. Dewi mengangkat mangkuk itu dan hendak meminumnya. Jenny sangat ketakutan, melihat putrinya hendak minumnya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat. Bang dang! Mangkuk itu terjatuh ke lantai dan karpet menjadi basah. Dewi tertegun, dan butuh beberapa saat kesadarannya baru pulih. Lalu dia berteriak, "Bu, apa yang kamu lakukan ini?" Jenny merasa sangat kesal dan berkata dengan menutupi kesalahannya, tanganku licin." "Apanya yang tangan licin? Ibu jelas-jelas sengaja menjatuhkannya." Dewi sangat marah. Dia melihat ke arah minuman yang tumpah di lantai, lalu dia tiba-tiba menjadi curiga. "Bu, apakah kamu menambahkan sesuatu yang lain ke minuman ini?" Petik 2. Jenny terkejut dan bergegas menjelaskan apa yang aku tambahkan. "Apakah menurutmu ibu adalah orang seperti itu?" Rocky telah selesai menelpon. Syarfilu bertanya apakah dia punya waktu. Besok dia harus menghadiri pertemuan sosialisasi akademik luar negeri di pengobatan tradisional negara. Dia bilang ada sekelompok ahli dari Institut Penelitian Medis yang ingin datang ke pengobatan tradisional negara untuk bersosialisasi. Sebagai kurator ia harus pergi bersosialisasi. Jenny ribut di sampingnya. Dia tidak bertanya secara rinci, dan langsung menyetujuinya. Rocky berjalan mendekat dan melihat minuman yang tumpah di lantai. Orang seperti apa Jenny? Apakah dia masih belum mengenalnya? "Kalian mengobrol saja dulu, Bu, bersihkan lantainya nanti." Jenny tidak berani menatapnya. Dia membungkuk dengan gugup. Jenny yang seperti ini, semakin membuat Rocky lebih curiga, dan dia berkata dengan dingin, "Jenny, apakah kamu menambahkan sesuatu di minuman ini?" Aku tidak menambahkan apa-apa." Jenny sangat ketakutan hingga punggungnya berkeringat dingin. Dia masih tidak mengakuinya dan berkata, "Kamu adalah menantuku, aku hanya khawatir kamu kelelahan." Rocky mengeluarkan suara tertawa 2 kali. "Hehe, jika ibu mertua yang lain yang mengatakan ini, dia masih akan percaya, tetapi ini adalah sesuatu yang dikatakan Jenny, dia jelas-jelas sedang berbohong." "Bu, kamu tidak akan benar-benar meracuni Rocky, bukan?" Dewi tertegun. Dia sangat marah. "Bu, aku akan mengganti nama villa itu menjadi atas nama Rocky sekarang."
Setelah itu, Dewi sangat marah hingga dia ingin mengambil sertifikat rumah. Bagaimanapun pemilik utama atas villa itu adalah dia. Jenny ketakutan, dia bergegas menghentikannya, dan berkata dengan gagap itu. Aku tidak menaruh sesuatu yang berbahaya, aku hanya menaruh sesuatu. Bu, kamu benar-benar ingin meracuni Rocky. Dewi langsung menangis, seluruh tubuhnya gemetaran. Apakah kamu ingin aku menjadi janda? Petik 2. Ekspresi Rocky juga menjadi tidak enak dipandang. Ia tidak menyangka Jenny akan bisa melakukan hal seperti itu, dan dia berkata dengan cemberut, obat apa yang kamu masukkan ke dalam minuman ini? Jika kamu tidak mengatakannya maka segera keluar dari villa. Jenny gemetaran dan berkata dengan ekspresi sedih itu. Itu obat diare, Selfie yang memberikannya kepadaku. Apakah kamu pergi mencari Selfie? Dewi semakin marah dan hampir pingsan. Wanita itu memiliki niat buruk terhadap Rocky. Untuk apa kamu pergi mencarinya? Jenny menundukkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin keluarga Lin memberikan mahar. Ketika aku ke sana, aku bertemu dengan Selfie. Dia bilang Rocky tidak menghormatinya. Jadi dia ingin memberi sedikit pelajaran kepada Rocky. Jadi dia memintaku menaruh obat diare. Setelah Rocky mendapatkan pelajaran, dia akan pergi minta maaf padanya. Jenny. Ekspresi Rocky menjadi sangat marah. Dia melangkah maju, meraih kerah Jenny dan mengangkatnya. Dia berteriak, apakah kamu ingin aku mati? Jika aku mati, kamu akan tahu apa yang disebut setengah mati. Petik 2. Selfie selalu ingin membunuhnya. Bagaimana dia bisa memberi Jenny obat diare? Jika dia tidak menjawab panggilan tadi dan meminum minuman beracun itu, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Rocky memancarkan aura dingin di sekujur tubuhnya. Jenny ketakutan hingga gemetaran, dan berulang kali berteriak, aku bukan bermaksud begitu. Itu hanyalah obat diare. Akhir-akhir ini, kamu tidak patuh padaku, aku hanya ingin memberimu pelajaran agar kamu bisa nurut. Aku sudah salah, aku mengaku salah, aku tidak akan berani lagi. Jenny, jika bukan karena istriku, apakah aku akan membiarkanmu memerintahkanku sesuka hatimu? Rocky berkata dengan dingin, dia mendorongnya hingga terjatuh ke lantai. Jika bukan karena Dewi, wanita tua yang begitu lencang ini sudah lama mati. Jenny duduk lumpuh di lantai, dan menangis histeris. Rocky berjongkok dengan cemberut, dia mencium bau minuman jamur putih di lantai, dan menghela napas lega. Untungnya, yang ada di dalam minuman itu memang obat diare. Keluarga Lin memiliki larangan, pelanggar serius akan diusir dari keluarga. Nyali Selfie tidak sebesar itu, dia tidak berani memberi racun kepada Jenny dan memintanya untuk meracuninya. Tampaknya Selfie hanya ingin memberinya pelajaran. Dewi benar-benar sangat marah, dia mengambil keputusan dan berkata dengan tegas, Bu, kamu pulang malam ini, naik kereta cepat untuk kembali ke kota Gopo. Dia tidak bisa membiarkan Jenny tinggal di sini dan menimbulkan masalah bagi Rocky lagi. Adapun sertifikat villa, Dewi juga mengambilnya kembali, dia tidak akan memberikannya kepada Jenny. Jenny menangis dengan histeris, tetapi dia tidak menyesalinya, dia hanya kesal karena kesialannya hingga ketahuan oleh Rocky. Begitu memikirkan 5 miliar dan villa besar sudah tidak akan menjadi miliknya, Jenny merasa sangat sedih dan menangis lebih keras. Dewi pergi ke kamar untuk mengemasi barang bawaannya, dia membatalkan tiket pesawatnya, dan memutuskan untuk menyuruh orang tuanya pulang meskipun harus naik kereta. Rocky meninggalkan Jenny yang melolong dan berjalan keluar rumah dengan ekspresi cemberut. Selfie berani melakukan ini padanya, dia tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lian.
Periksa bisnis apa saja yang dimiliki perusahaan Mars. Perusahaan Mars adalah sebuah perusahaan yang didirikan di dalam negeri oleh Selvi atas nama ayahnya. Dia dan bibinya sudah mengetahuinya sejak lama. Setelah beberapa saat, Lian menelepon dan memberitahu Rocky tentang informasi yang ia dapatkan. Bagus. Rocky mengangguk dengan dingin. Setelah menutup telepon, dia menelpon Joan, pemimpin Araha, dan Jimmy, pemimpin Balmeru. Direktur Joan, ada kasino bawah tanah di pinggiran kota Gopo. Kamu bawa orang hancurkan tempat itu. Direktur Jimmy, aku ingin meminta bantuanmu. Ada tambang batu bara di Balmeru, dan perusahaan impor-ekspor perusahaan Mars. Bisakah kamu menanganinya? Petik 2. Setelah selesai menelpon, ekspresi wajah Rocky sangat muram. Tempat-tempat ini adalah semua bisnis yang didirikan Selvi dulu dengan mengandalkan keluarga Lin. Itu bisa dianggap hasil jerih payahnya. Meskipun dia diusir ke luar negeri, namun bisnis-bisnis dalam negeri ini terus beroperasi dan menghasilkan uang untuknya. Karena Selvi jahat, dia juga tidak perlu berbaik hati. Tidak peduli bagaimana Jenny ribut, Dewi kali ini sudah bertekad dan segera memesan 3 tiket kereta api cepat. Dia membawanya ke stasiun kereta cepat. Rocky juga dalam suasana hati yang rumit. Dia mengantar istri dan keluarganya ke stasiun kereta cepat. Obat baru akan segera diluncurkan di pasaran. Dia masih harus tinggal di kota sahaja untuk sementara waktu dan harus berpisah dengan istrinya. Jenny memegang pintu mobil dan menolak untuk pergi. Andrew merasa bersalah dengan Rocky, jadi dia menariknya ke dalam mobil. Dewi berdiri di tengah dan merasa sedih. Di satu sisi adalah ibunya, dan di sisi lainnya adalah suaminya. Dia tidak ingin merepotkan Rocky, tetapi dia tidak bisa meninggalkan ibunya begitu saja. Suamiku, kamu harus jaga kesehatanmu selama di kota sahaja, jangan terlalu lelah. Setelah Dewi bicara, dia melangkah maju dan memeluk Rocky. Rocky meregangkan lengannya dan memeluk pinggang rampingnya. Dia juga sedikit sedih. Ini adalah pertama kalinya Dewi berada di luar dan memanggilnya dengan panggilan suami. Dulu dia selalu memanggilnya dengan nama. Tetapi dia harus tetap di kota sahaja dan menunggu hingga obat baru diluncurkan untuk membuat grup Babel berjalan di jalur yang benar. Sekarang kekuatannya di keluarga Lin ditekan untuk sementara, dan grup Babel adalah pendukungnya. Untuk melindungi keselamatan istri dan keluarganya, dia harus menekan Selvi untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.